Bakito. Fight for my dreams. Oh, Your team fight for is my picking. dreams. Tinju dibalas tinju. Datang dari seorang Bakito dan tiba-tiba Kaja juga akan hadir dari tim Indonesia sebagai pengisi line up dari tim Indonesia. Inilah dia laga akbar yang sangat panas. Penentuan Sebentar, siapakah? Ya, sebentar nih. Pertanyaan dulu. apa tuh? Leomortnya Oke, masuk ke boleh. lane mana? Kajanya kemana? Chang'e-nya kemana? Ini kalau kita ngeliat yang pakai sama Marco Chop Leomord, berarti Leomordnya bakal taruh god lane. Sedangkan Kenlong pakai Kaja off lane. Berarti ini tim fightnya nggak begitu enak dong. Karena Dari tim nggak ada yang Indonesia. sustain. Nggak ada yang punya durability kuat ya, maksudnya Civila ya. Iya. Tapi mereka mungkin lebih memaksa buat pick off nggak sih? Karena modal Bisa Kaja, jadi. mereka harus main tabrak. Bisa jadi. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat saja ke dalam game terakhir kita dari Grand Final nanti BOL Carnival untuk tim Filipina versus tim Indonesia. Masih temenin sama Inilah Karen. dia. Ada Natal. Yes, juga terima kasih Civila Jeff yang telah menemani kita ya berdua. Ada Civila Jeff dan juga Betancel. Ini match yang benar-benar sangat membakar api. Tim Indonesia dan juga tim Filipina. Lihat di arah top lane terjadi pencurian orange buff dari random aka Coco dan juga seorang Bobong. Dari early game coba buat ngasih pressure. Semua jungle ingin dihabisi, bahkan tidak dikasih space ke arah seorang Nathan di area tengah. Iya. Betul banget, Nathannya nggak dikasih farming sama sekali, tapi di sini Dwi Wei gerakannya kok kayaknya cukup bebas juga sih. Kayak maksudnya sampai harus ditemenin sama Jauhead memang, tapi at least di sini teman-teman dari tim Filipina nggak ngasih pressure yang cukup besar sampai teman-teman dari sisi tim Indonesia harus kehilangan sesuatu. Tapi sumpah di sisi atas kali ini disamperin sama beberapa hero, bahkan di arah depan kali ini, dan sumpah sepertinya masih bisa untuk selamat, dan malah Kelvin Gaming yang sepertinya bakal jadi target utama kan ternyata masih bisa untuk mundur dan masih bisa flame shot yang miss dari seorang Yuji justru dalam kondisi yang tidak begitu mengenakan, harus mundur ke arah belakang. Masih ada satu pergerakan yang baik banget dari seorang Yuji, dan Yuji masih bisa untuk selamat. Wah, itu kalau Civela sadar, itu body block dari Marco Chop melindungi seorang Kelvin Gimang yang benar-benar dalam keadaan sakratul maut. Itulah dia peran rekan satu tim, saling melindungi dan saling menyayangi. Dan terbukti temannya dari Kelvin Gimang tidak ter-pick off. Itulah dia nice communication dari tim Indonesia yang telah dipertunjukkan di arah top lane, tapi di arah bottom lane-nya ternyata secepat itu bermodalkan ke knockout strike dan juga jab langsung benjol para dari seorang Kenlong dengan kajanya kali ini. Tinju dibalas benjol kali ini, dan ada Turtle yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu, tapi lihat sebelah sana dari seorang Turtle yang masih coba untuk diinisiasi terlebih dahulu, tapi teman-teman dari sisi tim Indonesia tidak ingin memaksakan keadaan. Yes, langsung bergegas lagi dari tim Filipina. Nici pelan-pelan bakal ditarik dari segi turtle-nya, karena tim Indonesia lagi berfokus ke area purple buff. Bakal coba untuk dikonteskan, menyisakan beberapa HP bar saja, tapi sepertinya harus direlakan terlebih dahulu karena outnumbers atau kalah jumlah pemain yang membuat Indonesia harus retreat. But meanwhile in the top lane, lihat Leomord yang mulai mengamuk karena seorang sumpah pedangku langsung bisa menghujani ke arah jantung dari seorang Kimi, kata Marco Chop. Tapi lihat kali ini di area purple buff-nya Meteor Shower mulai nyicil dan ingin terjadi pencurian, tapi ternyata masih bisa diamankan oleh seorang Tapi sama Rafaela. Yes, betul banget. Bobong save the day. At least Tapi masih rugi yang besar banget. Tapi kalau kita lihat di sisi atas juga kali ini dari seorang Kimi hampir saja bisa disamperin sama seorang Leomord. Tapi kalau kita bisa bilang juga tadi kerugiannya cukup besar juga untuk teman-teman dari sisi tim Filipina, karena dari seorang randomnya nggak bisa dapetin purple buff ya, dimana kita tahu kan Hayabusa tetap masih butuh purple buff ya, tapi sumpah bakal disamperin sama beberapa hero sekaligus kali ini. Masih ada flicker untungnya, jadi masih bisa untuk mundur dan masih bisa untuk save. Ingat, dia ngambilnya ke arah mystery shop, jadi dia memang pengen dapetin item lebih banyak, lebih cepat karena teman-teman dari tim Indonesia, dan bisa kasih penetration damage karena dia bikin ke arah Genius One.
Ya, dan butuh Radiant Armor sih dari tim Indonesia ya. Benar. Buat mengantisipasi magic damage dari seorang Kimi. Tapi lihat di arah bawah sama Interde Gaming sendirian di arah bawah. Waduh, sekali bogem, nyawa hampir melayang dari seorang Kenlong. Tapi di arah sopenya ada Heroic God langsung membantu, berikan malah bantuan. Oleh bisa terhubung ke depan, dan lihat masih ada perlindungan dan maksimum charge-nya. Untung connect-nya ke arah seorang Marco Chop ataupun Leomord kali ini. Iya, kalau connect ke arah seorang Chang'e harusnya Chang'e hilang sih itu. Lihat sebelah sana masih Bargiel yang sudah dipanggil sama seorang Leomord, tapi tidak bisa mendapatkan ke arah seorang Kimi. Kimi berhasil mundur, tapi lihat di situ ada 3 hero sekaligus bakal di ejector. No. Ke arah belakang kali ini, tapi lihat sebelah belakang kali ini Anso Bobo sudah didapetin ke arah seorang Bobo Gamer. Walaupun Kelvin Gaming masih bisa terus selamat, tapi Yuji bakal masuk. Maksimum charge yang cantik banget dari seorang Sumpah. Sudah dapetin momen yang tepat sekali, tapi Heroic God menerima Umbrella dan menerima damage yang cukup banyak dari 2 hero tim Indonesia. Tim Filipina. Oke, Metal Shower, dan lihat langsung saja terreset terlebih dahulu dari segi turtle-nya. Dilanjuti begitu saja oleh seorang Dwi Woy. Ada random maju ke depan, dan ujungnya aduh, Retribution Israel ya guys ya. Ini dia Dwi Woy versus random dengan Hayabusanya. Untung itu 0,01 Civela, sama-sama pakai Retribution. Tapi inilah second Dwi Woy masih bisa menyelamatkan dari segi total dari pencurian. Yara Soplay udah mulai mengamuk. Kuda dari seorang Marco Chop ditahan posisinya, bahkan di spray down pelan-pelan langsung dihabisi. Di sisi lain ternyata Kelvin Gimang melihat kesempatan dalam kesempitan. Inilah dia, dapetin satu randomnya di arah belakang. Kuat Shadow mencoba buat kabur, tapi ternyata masih bisa ngacir dan mundur. Piyuji ke arah depan, first damage-nya Yin yang overturn langsung saja mencabut nyawa dari seorang Wiwoy. Bahkan korban selanjutnya mulai berguguran. Kelvin Gimang menjadi korban selanjutnya dari serangan tim Filipina. Iya benar banget, dan bahkan kalau kita lihat kali ini Yuji masih bisa untuk mencoba untuk memberikan damage, sampai sayang sekali masih kabur dengan ada Devli dari Umbrella-nya. Tapi sayang sekali damage dari panggilan Barbiel seorang Leomord mampu untuk mendapatkan ke arah seorang Yuji kali ini. Maksimum charge di open, tapi tidak begitu sakit mengarah ke arah seorang Leomord. Yes, kuda aku panggil, nyawa musuh pun melayang. Wow, tapi lihat Shadow Kiru berhasil ngebait, tapi ternyata hampir saja terbagi, dan sayangnya masih bisa untuk menghabisi nyawa dari seorang Heroic God. Mereka di arah top lane, Freydon yang cukup mengerikan dari seorang Kimi pelan-pelan. Oh, Kelvin Gimang harus mundur terlebih dahulu, maksimum charge. Twing! Untungnya tidak terhubung. Yes, tapi di arah bawah lihat Pak Kuitonya. Iya, Pak Kuitonya lagi coba untuk melakukan split push terlebih dahulu, tapi turret di arah tengah kali ini bakal coba untuk diambil terlebih dahulu. Masih ada satu meteor shower yang dibuka sama teman-teman dari tim Indonesia untuk menghalau push yang dilakukan sama tim Filipina. Tapi tim Filipina pun kali ini langsung berfokus untuk bermain dengan sangat objektif ke arah turtle, dan turtle bakal bisa didapatkan. Kayaknya tanpa ada kontes balasan dari tim Indonesia. Tim Indonesia agak sedikit struggle kayaknya Bet dari game kali ini ya Bet ya. Ya, so far agak sedikit lumayan keteteran ngadapin line up dari tim Filipina. Tapi lihat Kelvin Gimang, dia maju langsung di sandbag. Dia jadi sandbag, malahan dia yang harus melayang nyawanya. Dari Kelvin Gimang bakal di arah tengah. Lihat dari seorang random Hayabusa dapetin satu karena seorang Heroic God. Di arah bottom lane 3 memang sudah mulai berkumpul dari tim Filipina. Berusaha ingin langsung dapetin satu ke arah Haja ataupun ke arah Nathan. Dilihat sepertinya turret di bawah harus direlakan karena benar-benar kalah jumlah, dan dari segi keuangan cukup mengerikan nih dari seorang Kimi 6.100, sedangkan dari Indonesia belum ada yang mengantongi 6.000. Iya, tapi lihat sebelah sana dari seorang Rafaela masih bisa flicker ke arah belakang, tapi dia masih ada satu Divine Judgment. Dapetin ke arah seorang Paku itu at least satu kill yang penting banget buat teman-teman dari sisi tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana, berat daerah bawah bisa didapetin tanpa adanya defense lagi dari tim Indonesia kali ini. Tapi dari sisi Kelvin Gaming bakal disamperin langsung satu shuriken. Masih bisa diintik ke arah belakang dan masih bisa untuk selamat. Yes, injektor yang sangat baik ya. Lo maju gua lempar sini lo. Berani-beraninya lo kata Kelvin Gimang. Sini lo gua lempar. Tidak dikasih untuk langsung menghabisi nyawa dari Kelvin Gimang. Di arah top lane, orange buff bakal coba untuk dicuri pelan-pelan oleh random dan mulai menguasai dari area busnya.
Dan Retribution dapetin satu. Dilihat di arah soft lane cukup sekarang dari seorang Yuji yang overturn juga. Barbil dari seorang Marco Chop harus bergang nyawa. Disundul gak nih Yuji. Masih ada perlindungan dari seorang Supak di spray dong pelan-pelan. Bahkan dibalikin keadaannya di depan. Divine Judgment ditarik ternyata. Double kill untuk Hero Iska. Random menjadi korban selanjutnya. Dia langsung kuat Shadow mundur. Tapi lihat di arah bawah pelan-pelan dari 30 Gaming. Knocking on the door. Base turret di arah bottom lane. Sepertinya harus direlakan karena tidak ada berusaha untuk melakukan defense. Karena agak sedikit terlambat. 30 Gaming benar-benar objektif dapetin turret di arah bawah kali ini. Benar-benar permainannya bagus banget dari 30 Gaming. Dia tahu kapan dia harus gerak, dia tahu kapan dia harus bisa dapetin permainannya. Walaupun teman-teman dari sisi tim Filipina benar-benar buying time cukup lama di arah atas, sehingga teman-teman dari tim Indonesia tuh kayak ya udah harus coba menahan hal tersebut gitu loh sampai 30 bebas untuk dapetin ke arah bawah. Dan kalau kita lihat juga ini udah momen Lord sih. Lord udah datang ke dalam lane of down. Teman-teman Filipina udah punya resource yang cukup. 30 Gaming tinggal melakukan satu distraction aja sampai teman-teman dari tim Filipina mungkin nanti bakal coba untuk dapetin keadaan. Tapi tim Indonesia masih harus bisa untuk menahan pergerakan-pergerakan tersebut. Yang penting kuncinya mereka bisa dapetin Kimi. Jadi mungkin di sini flicker Divine Judgment atau flicker dengan adanya satu ejector bakal penting banget. Tapi 30 Gaming kali ini bakal bertemu dengan 3 hero sekaligus. Akankah masih bisa untuk berselamat? Masih ada flicker. Tapi lihat sabetan dari seorang Leomord terlalu sakit bersama dengan seorang B-Way. Oh no, tapi ternyata it just a bait, aka space created. Tim Filipina langsung bisa memanfaatkan ruang yang begitu besar karena tadi beberapa member dari tim Indonesia bergerak ke arah top lane dan membuat Lordnya cukup bebas. Dan inilah dia Lord Slaybox-nya buat teman-teman bisa langsung aja rebutan untuk di redeem ya di www.m.mobilelegends.com/english/code-exchange untuk nge-redeem code-nya langsung. Iya betul banget ya. Tapi kalau kita lihat kali ini dari sisi bawahnya juga teman-teman dari sisi tim Indonesia udah kepecahkan. Berarti kan Lordnya bisa masuk tanpa adanya defense lagi dari sisinya tim Indonesia. Jadi tim Indonesia harus berhati-hati. Kalau bisa seperti yang aku bilang, mereka harus menggunakan flicker untuk culik ke arah Kimi. Dan kalau misalnya Kimi sampai udah nggak ada, itu benar-benar bakal enak banget. Hayabusa dan Kimi itu masalah utama sih kalau menurut aku. Hayabusa dan Kimi. Karena emang dari Hayabusa yang berfokus buat dapetin ke arah Chang'e, and then Kiminya dia nge-spray down ke arah seorang Kelvin Gimang yang membuat dia ya agak sulit banget untuk masuk. Tapi lihat ejector dilemparkan, dapetin satu Rafaela dan lihat masih ada flicker. Waduh. Flicker dibalas flicker. Flicker dibalas flicker dan mereka bisa dapetin permainan yang benar-benar bagus banget. Dari Filipina sadar, oh ya udah, mereka mainnya kayak gitu, kita main push aja, nungguin mereka keluar dari base. Karena kan kalau kita ngomongin pick off yang dimiliki sama tim Indonesia ini keras banget, dan high ground mekanismenya mereka juga bagus dengan adanya seorang Chang'e. Jadi tim Indonesia bakal punya momen yang bagus, tinggal dari sisinya tim Filipina gimana mancing-mancingnya atau kepancingnya kayak gimana sama teman-teman dari tim Indonesia. Tapi dari sebelah sana ini yang over terdibuka mencoba untuk berfokus, tapi meteor shower tidak begitu sakit karena teman-teman dari tim Filipina masih bisa tarik ulur terlebih dahulu. 5 pemain di sisi atas mencoba untuk defense dan menggate teman-teman dari sisi tim Filipina sendiri. Ini dari tim Indonesia mereka harus butuh pick off sih. Either Jauhead yang nge-pick off duluan ataupun Kajanya. Tapi lihat Kelvin Gimang masuk dalam perangkap Batman. Langsung saja dihabisi begitu cepatnya oleh tim Filipina. 20 detik tanpa adanya Kelvin Gimang bakal berusaha untuk bertahan 4 melawan 5. Top turret sepertinya akan direlakan terlebih dahulu. Bakal bergegas juga ke area tengah. Lihat flame shotnya seberapa sakit serangan dari Yuji kali ini. Magedet asal Filipina. Iya, benar-benar galak banget. Tapi lihat dari sini 13-9 dan ada sedikit taunting yang dilakukan sama teman-teman dari sisi Filipina dan juga tim Indonesia. Kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan sedikit keuntungan, tapi 30 Gaming masih bersikukuh, masih mencoba untuk bermain dengan sangat baik kali ini dan mencoba untuk memaksakan teman-teman dari tim Filipina untuk nggak bisa masuk. Tapi ini masih 60 second. Ada yang mencoba tapi Pakuin diklik malah menjadi turning back point lagi, malah
karena teman-teman dari sisi tim Indonesia kehilangan satu pemain dan bahkan kalian bakal kehilangan 2 sekaligus. Oh, no. Masih Philip buka, masih dijektor ke belakang, tapi sebelah sana Rafaela pun harus hilang dari sisinya tim Indonesia. Bakal dikasih damage lagi sama seorang random, tapi untungnya di sini dying itu dari maksimum charge dan juga flame shot masih bisa dihindari. Yes, nice gocekan ala Dwi Woi. Berhasil menghindari flame shot dan serangan maksimum charge dari seorang Sumpak dan juga Yuji kali ini. Nice movement banget. Wow. Tapi Itu aku kalau baru tadi pertama performance kali sih sih ngeri banget ya. lihat si Kimi itu bikinnya bukan ke arah Blade of Despair, tapi lebih ngambil ke arah Berserker Fury. Jadi dia udah bikinnya itemnya Mage, tapi dia tetap masih bikin ke arah Berserker Fury. Aku nggak tahu sih purpose-nya memang mengincar critical dari per hit dari baletnya kah atau kayak gimana ya sebenarnya? Fokusnya mungkin ke arah ini ya. Kalau nyalain skill 1 kan lebih ke arah magical ya. Nah kalau Iya, nggak diaktifin kan lebih ke arah fisikal. Berarti mungkin ngandelin dari situnya sih Vela. I see. Tapi ya kita lihat kali ini Ice Queen One juga sudah diselesaikan sama Sumpak. Kalau menurut aku dia bisa nyelesain ke arah Bloodwing saja sih supaya bisa dapetin tambah shield, tapi bisa dapetin magical damage jauh lebih besar ke arah teman-teman dari tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana, kali ini tim dari sisinya Filipina mencoba untuk bermain dengan ke arah Lord, dan Lordnya cepat banget drainnya. Ini bakal bisa didapetin tanpa bisa dikontes balik sama tim Indonesia sih. Lihat Lordnya berhasil didapetin maksimum charge juga bakal dilemparkan ke arah depan kali dan cukup sakit ke arah teman-teman dari tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana tertinggi vibrasi di shutdown, tapi bakal ada Phantom Seed yang dikeluarkan mencoba untuk mengunci karena teman-teman dari tim Filipina, tapi tim Filipina sudah kehilangan satu. Akankah mereka kehilangan lagi? Karena kalau kita lihat di sini Phantom Seed juga dikeluarkan karena depan, tapi lihat masih ada healing overturn, masih ada Umbrella, dipaksain sampai Kelvin Gamer kehilangan dengan ada immortality, masih di shadow kill karena depan, tapi lihat justru dari seorang Hayabusa yang harus kehilangan immortality dan juga di shutdown sama teman-teman dari sisi tim Filipina. Kali ini Indonesia masih mencoba untuk bertahan dan bahkan Heroic God kali dengan ada tertranca, tapi oh my god, kunci satu umbrellanya mega kill bahkan. Oke, tapi lihat di arah kanan Marco Chop kelihatan mundur dulu. Nah lihat sini di area tengah udah ada mulai wave ini mulai masuk, tapi karena depan belum ada Divine Judgment, nggak ditarik, ternyata langsung dibalaskan serangan dari seorang Sumpak. Itu ready sebenarnya ultimate dari seorang Kenlong, tapi ternyata tidak. Wow, tidak terhubung ya. Refleksnya itu cepet banget sih dari Sumpak sih. Dia lihat kajanya mau maju, dia langsung mundur dengan sangat cepat. Tapi Phantom Seed kali ini dibuka, Phantom Seed juga waktu sudah mulai masuk ke tengah, tapi Terti Gaming agak sedikit terjebak kali itu. Tiara atas menjadi incaran utama sama teman-teman dari tim Filipina, dan teman-teman dari Filipina mencoba untuk menyelesaikan gamenya. Tapi masih di ejector, masih ada satu Morpheus juga dan berhasil mendapatkan ke arah seorang Terti Gaming. Lagi-lagi Terti Gaming berhasil untuk ditahan. Yes, mungkin tadi keadaannya apakah benar-benar out of range ya, membuat dari Sumpak nggak kesentuh, padahal itu sebenarnya emang bisa banget sih, mungkin karena out of range ya. Ada di luar jangkauan, jadi nggak bisa untuk dipencet dari trigger Divine Judgment-nya. But it's okay, reset, cooling down dari tim Indonesia. Karena tadi itu kalau dapetin Kimi itu berubah sih, benar-benar berubah seketika 180 derajat. Karena nih permasalahannya Kimi sama Yuji yang jadi PR. Kalau misalnya dari seorang Kenlong atau Biken yang dapetin ke arah Kagura, mereka Kaguranya masih punya flee, masih bisa menghindar. Tapi kalau misalnya dapetin ke arah Kiminya bermodalkan flicker kan, jadi bisa banget buat dihabisi seketika. Dan kalau kita ngelihat dari tim Filipina, mereka udah ngamanin 3 immortal, sedangkan tim Indonesia baru 1, Kelvin Gimang. At least mereka butuh sih immortal untuk tiap membernya, karena tentunya ini udah bertingkat 18, bakal perang jangka panjang. Jadi harus lebih aware lagi sih, karena dengan hadirnya atau memiliki immortality bakal memperpanjang nafas mereka untuk bisa bertahan di area base dari tim Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah immortality bagus untuk offensif sih dibandingkan dengan defensif.
Kalau defensif mungkin mereka bisa dapetin ke arah item-item yang memang bisa mempertahankan damage seperti Radiant Armor atau mungkin Brute Force atau mungkin Anti-Kiras yang bisa ngurangi physical defense dari musuh juga. Karena kalau menurut aku kalau mereka maksain ke arah Immortality tapi mereka nggak punya setup yang bagus bakal berat. Tapi sebelah sana di gaming mencoba untuk kunci lagi karena teman-teman dari tim Indonesia kali ini orange buff-nya kayaknya bisa diambil tanpa dikontes lagi sama teman-teman dari tim Indonesia sih. Dan maksimum charge yang berkali-kali bisa untuk memberikan punishment tapi sayang sekali kali ini miss. Yes, dan ini ngerinya Kimi sekarang udah punya Immortality, bakal lebih sulit untuk menangkapnya. Tapi ya kalau misalnya berhasil ditangkap di Judgment bisa sih instantly burst ya karena seorang Kimi. Tapi pengen kayak membuat aduh Kiminya udah immortal nih, itu satu hal yang bakal membuat Indonesia harus berhati-hati, harus lebih aware lagi. Apalagi nih Terdi Gaming yang jadi Samsak, dia jadi Immortality juga, jadi bakal butuh waktu untuk nge-take down ke arah seorang Pak Vito-nya. Iya, tapi kalau kita sadar juga berarti di sini Kiminya udah menjual Berserker Fury dan ngambil karena Immortality karena sepatu nggak mungkin dijual sih sama Kimi sekarang sih. Karena Kimi itu butuh banget movement-movementnya. Jadi di sini critical yang dari physicalnya bakal jauh lebih ini. Jadi mereka bakal bermain lebih ke arah magical tapi telurnya rancang ya berhasil hilang. Shadow Kill itu karena depan kali masih bisa untuk mundur dari teman-teman di tim Indonesia. Sedangkan Terdi Gaming masih bersusah keras untuk melakukan split push di atas. Waduh, Heroic God yang langsung saja dihajar rame-rame oleh tim Filipina karena dia salah satu defender yang sangat kuat dari tim Indonesia yang langsung menjadi targeting, jadi target utama bahkan di arah top lane-nya. 1-1 untungnya Terdi Gaming ditukarkan dengan seorang Heroic God, tapi ini cukup merugi untuk tim Indonesia karena salah satu kuncinya ya Chang'e untuk mempercepat clearing lane, apalagi dengan hadirnya Lord yang ketiga. Benar. Ini Lord ketiga, Lord yang bisa mengamuk dan bisa bergerak langsung ke arah base. Karena ingat, udah nggak ada lagi inhibitor dari tim Indonesia. Mereka harus mengeluarkan segala kekuatan dan kemampuan kali dengan Meteor Shower. Tapi Meteor Shower terpecah reset moon-nya sehingga masih bisa untuk ditahan lagi. Lordnya masih bisa untuk hilang dan teman-teman dari tim Indonesia masih bisa untuk menahan pergerakan dari tim Filipina. Pertahanan yang sangat baik dari tim Indonesia, berhasil bertahan dari serangan Lord yang ketiga lumayan tebal, tapi untungnya masih bisa ditahan atau dihadang, tidak begitu mudah untuk masuk ke area base. Knocking on the door, ini pelan-pelan dari tim Indonesia harus coba buat nge-reset. Mereka harus nge-pick off salah satu member, karena kalau mereka maksa tim fight 5 lawan 5, it's not good buat tim Indonesia. Permasalahannya karena dengan hadirnya Rafaela, Pak Vito, bahkan Hayabusa, mereka tuh hero-hero yang kuat banget dari segi tim fight-nya. Iya, karena kalau menurut aku hero-hero tim fight yang dimiliki sama tim Filipina ini loh yang kuat banget. Entah itu dari seorang Kimi, entah itu dari seorang Kagura, entah itu dari seorang siapa. Tapi dari sana Jauhead yang udah se-commit banget ke arah depan Mas Egi. Masih ada Holy Baptism, tapi kayaknya Kelvin Gimang masih bisa untuk mundur. Yes, tadi dia udah ngeluarin flicker tapi sepertinya langsung sigap banget dari anak-anak tim PH. Langsung coba buat escape menghindari ejector. Tapi sebenarnya pengen dapetin ke arah ini sih Hayabusa. Teman permasalahannya kalau Hayabusa dilempar bisa aja teman-teman dari tim Indonesia di shadow kill, apalagi Chang'e gitu-gitu, jadi riskan banget. So that's why sepertinya dari Kelvin Gimang nggak mau ngambil keputusan seperti itu ya. Iya, tapi di sisi bawahnya juga kali ini wave-nya masih cukup bagus. Di asal tengah juga tapi lihat sebelah sana Phantom City dikeluarkan, mencoba untuk memanggil Balbial kali ini. Tapi teman-teman dari sisi tim Filipina langsung disengage sampai masih ada Unstoppable Force di jab lagi ke arah depan kali ini knockout strike. Tapi Hayabusa sudah mulai dari shadow kill dibuka Dwi Woi. Akankah masih bisa untuk selamat kali ini? Dwi Woi-nya masih bisa untuk keselamatan sumpahnya. Kimi yang kehilangan immortality-nya kali ini. Tapi Kimi-nya benar-benar masih bisa untuk mundur, masih bisa untuk selamat. Masih ada maksimum charge yang bakal dikeluarkan. Tapi kena Haramian. Karena Hayabusa malah Ian yang overturn. Sayang sekali Hayabusanya harus hilang. Dan masih ada Unstoppable Force lagi diarahin karena depan Kelvin Gimang benar-benar pengen komit karena teman-teman dari sisi tim Filipina. Tapi malah terkena punishment yang cukup besar dengan immortality yang berhasil bertahan kali ini. Dan bahkan nyawanya pun bakal coba untuk di shutdown sama teman-teman dari tim Filipina kali ini. Tapi dan sebelah sana Terdi Gaming maju ke depan, belum bisa diselamatkan. Malah di sini tim Indonesia berhasil dapetin point kill-nya. Nice backup datang dari tim Indonesia. Marco Chop dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan Kelvin Gimang dari jurang maut.
benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Immortality-nya pecah dan udah nggak ada HP lagi. Untungnya masih bisa bertahan di arah tengah oleh Baptism, dan lihat ini yang overturn. Hero is God di body block oleh seorang Kenlong. Nice communication. Ejector dilemparkan ke arah seorang Yuji. Kali ini Yuji-nya masih bisa mundur dan harus reset kembali karena lihat Kelvin Gimang udah gak ada immortality. Dan juga Dwi Woi harus bisa bertahan sebagai damage dealer utama untuk nyicil ke arah tim Filipin. Wah, ini gamenya semakin lama semakin keras dan semakin menggila menurut aku sih. Teman-teman dari tim Filipina udah mulai melakukan blunder over blunder kalau menurut aku, karena 30 gaming udah banyak banget ke pick off. Memang dia samsaknya, tapi dia mainnya agak sedikit jauh dari backup yang bisa dilakukan sama teman-teman dari tim Filipina. Itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi tim Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan karena di arah late game pun Leomord kan kita tahu sakitnya minta ampun scaling di arah late gamenya kan. Ya, apalagi dia langsung on point. Mungkin ngincarnya ke arah Kagura ataupun ke arah Kimi ya, namanya jadi bulan-bulanan. Tapi lihat Lord kali ini coba buat diinisiasi. Waduh, pelan-pelan udah mulai cicil. Lihat seberapa cepat meltdownnya berkat spray down dari seorang Sumpak. Wah, ini harus hati-hati sih, karena Dwi Woi itu lagi bersihin ke arah wave minion di arah base. Mereka butuh retribution dari Dwi Woi untuk melakukan pencurian. Tapi di arah depannya ternyata Lord diamankan oleh seorang random Hayabusa. Di sisi lain ternyata Kenlong harus jadi korban jiwa. Herois gak diincar oleh seorang random. Di arah depannya Dwi Woi terus jatuh tanpa adanya Dwi Woi. Dua member tersisa dari tim Indonesia bahkan lihat menyisakan seorang Marco Chop di shutdown dan rata. Tim Indonesia harus terkena wipe out oleh tim Filipina. Oh my god. Oh my god, dan tim Filipina kali ini bakal menyelesaikan game kali ini dan menjadi pemenang untuk entry KOL Carnival kali ini dengan skor 2-1. Oh my god.